Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first for my channel. Jadi kali ini gue bakal ngebahas sebuah kendaraan roda 4 yang mana produk dari Suzuki. Suzuki ini bernama Suzuki SX4. Dia bermutilasi dari sebuah MPV, middle MPV. Ya bisa dibilang dari sebuah paduan untuk SUV. Kenapa gua ambil dari untuk mobil ini? Sebab gua suka banget desainnya. Oke, jadi sedikit banyaknya kita bahas untuk masalah mobil ini. Jujur ini sebenarnya mobil udah lama gua pakai. Ada sekitar 2 tahun. Cukup lama juga. Dan seiring waktu 2 tahun berjalan, memang tidak banyak hal yang untuk memberatkan gue untuk maintenance-nya sih nggak ada ya. Artinya ya maintenance ringan lah ya, seperti itu aja. Palingnya ganti oli, cuma ngecek transmisi segala macam. Itu sih sepele. Oke, bisa kita lihat dari sekilas mobil ini. Check it out. Dari penggunaan lampu, dia sudah menggunakan high day. Walaupun memang tidak seputih pada umumnya, tapi lampu tersebut bisa menerangi yang mana ketika hujan dia tidak terlalu redup saat kita menyorot jalanan. Dan turun ke bawah, model dari bempernya cukup sporty menurut gua. Di sini juga dia sudah ada DRL dan dibalut juga dengan LED, fog lamp. Cuman sayangnya fog lamp dia masih Bolham ya, masih Bolham. Dan dia tuh ada lipsnya di sini. Nih menurut gue cakep juga, ada lipsnya. Lips dia nyambung sampai ke sana. Oke. Lipsnya dia nyambung dari depan sampai ke belakang, lalu disambung dengan bumper yang cukup minimalis menurut gue. Cukup minimalis tapi terlihatnya sporty. Bagian roda depan dia sudah menggunakan disc brake cakram dan didukung oleh ring 17 namun peleknya cukup sporty menurut saya. Lalu ukuran bannya dia masih menggunakan R215 per 15 55 R17 ya, ini R17 ya, cukup lumayan pakai GT Savero. Ukuran SUV memang, tapi masuk lah kalau gue bilang. Dan untuk atas ya, untuk ukuran mobil city car kayaknya ya, menurut gua cukup manis kalau untuk dikasih roof rail ini. Jadi kesannya tuh gagah ya, lumayan gagah. Di belakangnya ada spoiler ini ya, nggak gede-gede banget. Dilihatnya cukup enak, menambah kesan sporty juga. Dibantu sama belakangnya, dia juga belakangnya udah ada rear defogger yang mana ketika suhu dingin dia bisa membantu untuk menghilangkan sebuah kabut yang menempel pada kaca. Lalu di sini sudah ada waiver juga. Nah, pada varian ini, varian X-Over seri limited edition RC1. Bedanya dengan RC1 dan standar, mungkin dilihatnya pada tipe standar itu tidak ada terbalut seperti spoiler, dan dia masih penggunaan rodanya ring 15 dan velgnya chrome standar atau silver standar seperti itu. Dan bisa kita lihat pada posisi knalpotnya juga, wow, ini bawaan loh. Bawaannya nih, dia sepertinya stainless, jadi nggak mudah karat juga. Ini sih ya memang kotor aja sih karena jarang hujan. Juga dia udah ada sensor parking 2 titik ya. Kalau untuk gua sih cukup ya 2 titik. Oke, kalau ini ya sport ini gua tambah-tambahin aja biar keren. Oke, kita masuk ke sebuah cabin ya. Oke. Sekarang kita
masuk ke dalam cabinnya. Bro, masuk bro, duduk bro. Nah, di sini ada penangkal panas, entah apa ya disebutnya, dia gue nggak tahu. Jadi kekedapannya lumayan. Oke. Jadi ketika kita nutup pintu tuh memang ciri khas Suzuki kurang bagusnya ketika kita buka pintu dan tutup pintu agak pelan, itu suaranya masih garing sih, nggak kayak mobil-mobil yang dari Eropa gitu ya, wajar ya. Tapi ini build up termasuknya. Dari ruang kokpitnya ini terlihat dari dashboardnya masih hard touch ya, kalau dibilangnya touch. Ini seperti bentukannya, dia masih menggunakan tip biasa, cuman posisinya tip ini menurut gua rapih digunainnya. Dia rata, jadi tombol-tombolnya juga rata. Di sini bisa kita lihat ya, cukup bagus, rata. Terus di sini ada AC, masih model kompor. Nah, untuk di ruang setirnya, di posisi setir, di sini kita udah bisa menikmati sebuah apa istilahnya, gue lihat audio steering ya. Audio steering kita untuk memudahkan main-mainin apa ya, audio gitu, untuk main audio. Terus dari audio kita masuk ke speedometer. Nah, speedometer ini minimalis dan di tengahnya itu terbalut, disisipkan ada sebuah MID. Jadi bedanya pada saat seri 2007 sampai 2010 itu MID-nya posisinya ada di sini nih. Nah, ada di sini. Nah, pada saat perpindahannya dari 2011, MID-nya pindah ke sini dan ini digantikan untuk subwoofer audio. Jadi suaranya lumayan lebih bagus. Lalu di sini di pintunya dia udah ada sebuah Twitter. Twitternya udah ada di sini. Lalu dia udah ada retract mirror. Ya, retract mirror, sebuah retract mirror yang sangat membantu ketika masuk gang takut kesenggol. Jadi ya cukup membantu ya juga sih. Retract mirror dari dalam. Penyetelan juga dia udah elektrik pastinya. Kita coba. Masih main bagus. Itulah kelebihannya pada mobil ini sih, padahal dia keluarannya tahun 2011. Dan pada saat itu keluaran tahun 2011 boleh dibilang sangat memadai untuk fitur-fitur yang sebenarnya sepele sih. Cuman ya bagus juga sih. Oke. Untuk sebuah jendela, dia udah menggunakan power window. Tapi sayangnya ya cukup sih untuk bagian pengemudi aja. Namun pada bagian yang lain, sisi penumpang belum terdapat auto power window begitu. Oke, untuk posisi duduk sebuah pengemudi, karena dia menganut bahasanya. Karena dia menganut sedikit kesan sporty, dia tuh di joknya itu udah dipasang busa. Jadi ketika kita manuver gitu ya, punggung kita tuh ya kan, jadi kayak dipeluk sama kursi gitu ya. Dan bahan asli dari pabrikan mobil Suzuki ini, so far dia masih menggunakan fabric. Nah, fabricnya ini gua suka banget karena dia fabric itu kesannya sport juga, nggak terlalu norak, banyak warna. Dia hanya satu warna, jadi warnanya nyambung dengan dashboardnya juga. Mungkin ya ini juga masih bisa dibilang oke untuk warna, sebuah warna apa ya, abu-abu gitu ya. Ya memang ini standar bahannya blue. Terus di sini ada dua lampu. Di sini lampu juga. Dan ini gue udah ganti lampunya pakai lampu LED. Jadi ya lumayan nggak bikin silau. Di sini, nah kalau lo mau kondangan kan
lu bisa ngaca. Walaupun lu supir, lu berhak buat ngaca. Nggak cuman penumpang doang, kayak gitu. Di sini juga udah ada. Tuh, iya gak? Karena gue juga suka ya, ngaca-ngaca dikit, pantas buat gue. Oke, dan untuk sebuah akomodasinya di sini cukup. Seperti kita lihat di sini ada cup holder, cukup untuk satu botol mungkin, dan di sininya kita bisa sisipkan mungkin untuk sebuah tisu atau sebuah apa kayak handphone gitu ya, lu bisa naruh di sini. Bisa naruh, ini juga pegangan cukup. Nah ini sih sebenarnya juga ada cup holder juga di sini. Ini ada, lu bisa naruh botol ya cukup ya, ukuran botol-botol air kemasan itu 800 ml. Nah di sini juga ada. Sini juga ada, jadi cukup lumayan banyak. Di sini ada penyimpanan card. Di sini juga akomodasinya lu bisa naruh, ya cukup lah lumayan. Dan dia untuk laci dia posisinya ada di bawah. Oke, tadi kita udah nge-review sebuah bagian dari ruang kemudi. Jadi sekarang gue pengen ngukur tinggi gua, nggak tinggi banget, jadi cuma 170 berat badan, nggak usah dibilangin kali ya berat badan, malu gua. Oke, langsung tutup. Nah posisi jok supir itu posisi gua pada saat tadi kondisinya di depan, dan tidak gua rubah sengaja memang karena memang untuk pengukurannya simulasi dengan keadaan gua sekarang, penumpang yang seperti gua ini. Nah untuk apa? Jarak lutut ke jok pengemudi ini masih cukup luas, ada 4 jari lebih ya, cuman ya ini ngondoynya nih gua sebenarnya nggak demen karena memang banyak penumpang yang suka naruh benda aneh-aneh di sini, takutnya dispenser masukin sini. Ini ya memang pengurangannya ngondoy. Dan untuk posisi duduk memang sedikit agak tegak ya, ini yang kurang gua suka karena memang ketika kita pengen nyantai itu ya bagian sininya memang agak mengikuti lekuk punggung kita, tapi di sini masih ada headrest yang untuk membantu posisi duduk kita atur senyamannya. Headrestnya masih berfungsi. Nah, ini sesuai dengan ketinggian badan kita. Dan untuk headroomnya gue rasa ini cukup tinggi ya, ini tinggi lumayan ya untuk ukuran tinggi 175 sampai 180 masih bisa, tapi kayaknya 180 mentok banget, cukup lah. Dan tidak lupa di sini cakepnya, dengan keluaran mobil di tahun yang cukup lama, dia sudah menyematkan sebuah armrest. Jadi ketika kita sedikit pengen nyantai gitu ya, bawa penumpang nyantai, ini udah ada armrestnya, kita tinggal tarik, udah ada di sini. Memang sini nggak ada cup holdernya, memang didesain untuk kenyamanan si penumpang, jadi polos aja dibikinnya. Lalu dia pas ketika di reclining dia posisinya rata, jadi ketika kita duduk di tengah juga ya maksa juga sih sebenarnya, karena di sini di bagian sini agak nonjol gitu. Mungkin untuk bawa anak kecil ya masih oke lah, karena memang ini desainnya sebuah mobil city car ini ya normalnya hanya 4 penumpang dan 1 penumpang lagi, itu wajar kalau anak-anak di tengah. Untuk bagasinya di belakang ada bagasi atas, dia punya raknya tersendiri seperti itu. Jadi kita naruh tas apa atau bawa anak kecil naruh tas bayi, jadi nggak perlu repot untuk buka bagasi. Lalu ketika kita emergency mau ngambil barang di bagian bagasi belakang, karena kursi ini dibagi menjadi 40-60 ya. Jadi kita tinggal geser. Nah, ini gimana? Iya, tutup dulu. Kita bisa ambil sebuah barang kita dari sini. Ini tembus. Nah, jadi kan tinggal ngambil. Misalnya lu mau ngambil ini apa nih? Oh, kabel aki. Jadi gampang menurut gua. Di sini juga sebenarnya ada, tapi di sini ada lampu. Ntar kita bahas. Jadi ketika pintu bagasi dibuka, dia baru bisa nyala kayak gitu. Nah, ini bisa tembus. Sebenarnya ini juga bisa sebelah sini. Cuman kan ini biasanya penumpang akan bergeser ke sisi bangku yang lebih
luas. Nah ini juga bisa seperti itu. Ini bisa tembus. Jadi untuk mempermudah akomodasi, ngambil barang jadi gampang. Nggak perlu lu keluar pintu. Oke. Kayaknya sih nggak banyak yang bakal dibahas di bagian penumpang. Ya standar lah ya. Ada sebuah cup holder kecil sebelah pintu. Rasanya cukup untuk nampung satu botol air kemasan 800 juga cukup. Ya ada sisipan mungkin sedikit buat naro. Kayaknya handphone juga nggak muat ya. Gitu aja sih. Sekarang kita pindah ke bagian bagasi sedikit. Oke. Lanjut kita ke bagian bagasi belakang. Di bagasi tombolnya di mana ya? Nah uniknya, dia memang menganut sistem sekarang. Dia tombol bagasinya sudah soft touch. Jadi nggak ada handle untuk ditarik, dia cukup pencet, dia udah terbuka. Sebuah bagasi dengan ukuran yang cukup besar untuk gua, karena gue juga nggak terlalu banyak bawa barang biasanya. Di sini ada standby kabel aki yang biasa gue pakai, maksudnya untuk ya bantu orang ketika orang lain gitu ya. Nah di sini ukuran bagasi gue rasa sekitar ada mungkin kalau ini terpasang posisi ini 100 liter lebih sepertinya, 100 liter lebih. Oke, cukup besar. Lalu di sini kita buka, wah ini berat. Oke. Ini adalah sebuah ban serepnya. Cukup disayangkan karena memang ban serepnya dia masih menggunakan pelek kaleng, padahal dia jatuhnya mobil build up yang mana orang banyak mengharapkan memang pelek serep atau ban serep itu harusnya dia sama yang dia gunain, yang terpasang harusnya sama, tapi ya udah nggak apa-apa karena memang ban serep juga belum pernah turun dari mobil baru. Ya kayaknya itu aja dari sebuah bagasi over. Kita tutup, dan penutupannya juga sebenarnya ini yang gue suka, dia nutupnya nggak perlu kencang, jadi lo lempar dikit tutup kunci seperti itu, asik. Jadi mempertemukan. Oke, habis ini kita lanjut ke dapur pacunya. Cek itu. Oke, sekarang kita sudah membuka sebuah panel yang berisikan dari gerak sebuah X-Alter tersebut. Mesinnya, komplikasi susunan mesin yang gue bilang sangat rapi, sangat dinamis, tidak terlalu ribet, simple, nggak berantakan dari sebuah instrumen kabel-kabel ataupun dari selang-selang segala macam. Mesinnya 1500 DHC, dan dia menghasilkan tenaga 100 PS. DHC ini lumayan ya, tarikannya cukup bagus. Cuman infonya sih ketika orang yang mereview mobil tersebut memang banyak yang berasumsi bahwa mobil ini boyo di bawahnya. Sebenarnya sih bukannya boyo ya, karena beda ketika kita merasakan sebuah tenaga yang harusnya dia mengalami proses untuk pengisian untuk mencapai powernya dia, itu dia pasti agak lambat, tapi di atasnya gua rasain ini mesin hebat seperti itu. Oke, lalu berpindah kepada sebuah transmisi. Dia masih menggunakan transmisi matic, karena ini posisinya matic apa ya namanya, torque converter. Jadi sebenarnya kalau kita tahu matic torque converter itu bagian maticnya ini, itu sebenarnya matic model lama ya, matic model lama yang mana memang masih bisa kita rasakan jeder pada saat perpindahan giginya. Nah itu yang memang disayangkan, tapi kenapa dia masih dipakai sampai sekarang? Matic ini termasuk sebuah matic yang konstruksinya sangat bandel, sangat kuat. Makanya mungkin Suzuki percaya sama matic ini. Dia tidak menggunakan sebuah matic CVT karena mungkin rasa-rasanya untuk sebuah ukuran mobil yang seperti
setengah-setengah seperti ini, artinya SUV oke, atau untuk sport oke. Mungkin orang yang seperti gue pengen merasakan sebuah sensasi yang masih ada manual-manualnya seperti itu. Jadi cocok untuk penggunaan Matic Converter ini. Matic Converter ini menggunakan oli seri ATF. Kalau nggak salah ATF 3 ya, atau ATF H3 apa 3H gue lupa. Dia ini Matic Converter ini untuk perpindahan ininya dia menggunakan sebuah tekanan oli itu sendiri. Jadi ya menurut gua jangan salah pilih oli, atau spek olinya minimal kita harus tahu. Jangan sampai oli CVT untuk Matic CVT lu masukin ke Matic Converter, itu salah banget. Hati-hati. Ini Maticnya 4 percepatan, jadi lumayan cukup. Napasnya juga panjang. Untuk kapasitas akinya, untuk standar mobil dia mana ya kodenya? Kalau nggak salah kemarin gue baru ganti 45 ampere ya. Gue baru ganti kemarin 45 ampere. Sebenarnya sih pengen ganti jadi 50 ampere atau 55 kalau bisa, tapi gue harus copot ini nih rumah-rumahannya nih. Jadi akinya nggak muat gitu. Kayaknya yaudahlah nggak apa-apa, karena masih bisa kecakup sama bagian-bagian konsol akinya. Oke, bagian ISO di sini. Lalu ini ada box spring. Box spring di sini cukup terlindungi ya dari panas mesin. Memang ISO-nya juga didesain vertikal seperti ini. Ya, pada umumnya memang vertikal seperti ini. Dari sebuah mesin ini keuntungannya adalah mesin ini buat gua dari Suzuki sendiri ya. Itu Matic-nya cukup bagus. Mungkin jarang yang gue temuin Matic Suzuki itu bermasalah. Mungkin karena kepercayaan Suzuki itu masih menganut mesin M15A dipadukan dengan sebuah Matic Converter. Jadi rasanya gue bilang masih oke. Oke, lanjut pada saat mesin hidup, dia punya suara yang ciri khas sebenarnya. Cuma nanti kapan-kapan kita bahas. Oke, masuk pada sebuah kesimpulan mobil ini. Hal satu yang perlu kita tekankan pada sebuah perawatan mobil, yang terutama kita khususnya gue nih, mobil gue ngambil mobil second. Memang kalau ngambil mobil second tuh ya harus apik ya. Oke, pertama apik, yang kedua kita harus jeli untuk mengatasi sebuah masalah pada kondisi mobil tersebut. Dan ketika gue ambil mobil ini, gue menemukan sebuah soul yang berbeda. Soul rasanya, karena mobil ini buat gue secara gue juga sering nanganin kendala mobil-mobil seperti itu juga. Tidak terlalu banyak hal yang kita harus lakukan pada maintenance mobil ini tersebut. Maintenance ringan cukup. Memang hal positifnya dia untuk dari sisi mesinnya tangguh, tidak cengeng ya istilahnya, tidak cengeng. Dia mungkin pakai oli yang murah tapi speknya itu masih oke. Kayak gitu. Dan kelebihannya berikutnya adalah sebuah posisi dari pengendara. Posisi saat kita bawa mobil itu memang kita pas masuk mobil itu seakan bawa ya macam mobil sport gitu ya, kayak gitu doang sih. Dan untuk posisi penumpang itu masih ada keleluasaan untuk bergerak, tidak sempit banget seperti itu. Dan kelebihan berikutnya, mobil ini khususnya untuk seri ini, sebenarnya mobil ini buat gua ini nggak timeless, maksudnya ini timeless. Jadi mukanya tuh nggak ngebosenin buat gua, mukanya nggak bosenin. Walaupun sudah ada mungkin varian-varian atau dari spesies lainnya itu bentuknya udah futuristik segala macam, tapi memang ketika lu lihat mobil ini, seger kan, kayak gitu. Dan juga dari sisi eksteriornya, lu udah bisa melihat sebuah velg, lu kalau di dalam ring 17
kalau secara dari jauh dulunya itu oke, karena dia double disc depan belakang, itu kelebihannya. Lalu kita nggak fair rasanya kalau gue masukin kelebihannya doang. Pasti juga dia punya kekurangan. Kekurangannya pertama adalah bensinnya lumayan boros. Sebenarnya gue bilang boros karena perhitungannya untuk sebuah mobil jatuhnya city car, tapi kalau kita ambil lagi dia setengah dari SUV gitu kan, mungkin mini SUV. Dan gue bisa mewajarkan hal tersebut ketika gue rasain bahan bakarnya boros. Bahan bakar yang sekarang gue rasain adalah range dan average-nya itu 1 liter untuk 8 km sampai 1 kilo, sampai paling irit gue pernah ngerasain cuma 12 km dalam 1 liter bahan bakar seperti itu. Dan yang kedua, kekurangannya dia adalah sebuah kaki-kaki dia itu memiliki kelemahan pada bagian karet support shock atas bawah. Biasanya si bawah yang paling sering. Lalu link stabilizer, habis itu long tie rod itu gua lihat orang sering banyak kena masalah di situ. Cuma jangan khawatir karena memang Suzuki ini gua rasa aftermarketnya, spare partnya pun banyak, dan gue juga pakai aftermarket. Nggak bisa kita harus pakai original sih bagus, tapi kalau budget kita ngepas nggak ada salahnya kalau kita pakai aftermarket. Jadi pun masih mendukung banget. Ya jadi cukup sekian review gua sebuah mobil produk Suzuki S-Evo X-Over seri RC1 yang mana telah gue pakai selama 2 tahun ini, telah menemani perjalanan gue belajarin kan. Ya, jadi itulah kesimpulan yang tadi gue sampaikan. Bagi kalian yang memang berniat untuk mengambil mobil ini, rasanya masih worth it dengan kondisi yang memang harus kalian perhatikan banyak. Oke, sampai jumpa lagi pada channel gue berikutnya tentang review sebuah mobil-mobil lainnya. Pantengin terus, jangan lupa subscribe, dan subscribe itu membantu gue untuk berkreasi selanjutnya. Thank you, terima kasih untuk menonton. Sampai jumpa next time. Sama aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.